Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya mengingatkan diri saya dan hadirin semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan tentang kemerdekaan di dalam Al-Quran. Mungkin sudah banyak para ustadz, para mubaligh, para da'i menyampaikan tentang hakikat kemerdekaan. Perlu kita pahami bahwa Islam datang sebagai agama pembebasan. Oleh karena itu, yang pertama menolak itu para pemukanya. Para pemimpin Quraisy ini faham kalau Islam dibiarkan hidup maka kekuasaan mereka akan runtuh. Budak-budak ini paham bahwa ketika mereka menerima Islam maka mereka menjadi manusia seutuhnya hanya menghamba kepada Sang Pencipta. Maka Islam begitu disambut oleh para budak, orang-orang miskin, mustad'afin. Bahkan Islam menempatkan seorang budak tidak beda dengan tuannya, bahkan lebih mulia. Ketika bermajlis dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan datang lebih dahulu. Khalid bin Walid datang lebih dahulu, tapi begitu datang Bilal, mereka disuruh geser. Bilal yang lebih dekat daripada Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh minggir, Bilal di sini. Padahal Bilal adalah seorang budak. Menjelang Rasulullah SAW wafat, beliau berpesan agar jangan sampai lupa. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengirim pasukan yang dikepalai oleh seorang anak muda berumur 17 tahun, anak dari seorang mantan budak. Namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Bayangkan, di 1400 tahun yang lalu, seorang anak budak menjadi panglima perang. Amerika tahun 1900 masih membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi kalau kita ngomong soal human right, itu Islam telah lebih dahulu memahamkan human right. Tentang toleransi, Islam sudah memahamkan dulu tentang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tentang hak-hak wanita, Islam telah lebih dulu memahamkan tentang hak wanita. Apalagi tentang kemerdekaan. Sebelum bangsa-bangsa mendefinisikan apa itu merdeka, Islam sudah mendefinisikan merdeka adalah hanya menghamba kepada Sang Maha Pencipta saja. Dan manusia dilahirkan untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada yang lain. Beribadah, abadah itu maknanya menghambakan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri hanya kepadaku.
Itu tujuan diciptakannya manusia, hanya menghambakan diri kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada yang lainnya. Jadi merdeka adalah hak yang telah melekat pada manusia sejak ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Nah, maka makna merdeka itu jelas sangat diterangkan oleh Al-Quran maupun hadis, karena itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Ya. Namun harus dipahami bahwa merdeka bukan berarti bebas-bebasnya. Merdeka adalah hanya tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makna kemerdekaan dalam pandangan Islam, mungkin para asatidz, para guru sudah menjelaskan ini. Tapi saya baca kembali. Sebelum penaklukan Persia di kota Qadisiyah, Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menjumpai Jenderal Rostam, Panglima pasukan Persia. Ada banyak riwayat menyebutkan namanya Rustum, tapi Dr. Raghib As-Sirjani menjelaskan bahwa nama yang benar adalah Rostam. Ada Rustum, ada Rostam. Nah, menurut Dr. Raghib ini Rostam. Rostam ini atau Rustum ini adalah panglima tertinggi pasukan Persia, bukan rajanya. Rajanya adalah Yazdazir, Kisra Yazdazir. Ya. Kisra yang merobek-robek suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah, sabda Nabi ini diterjemahkan oleh para sahabat bukan sekedar janji, tetapi kewajiban. Begitu para sahabat, para ulama menjelaskan ketika Nabi mengatakan surat kekuasaannya akan dirobek-robek sebagaimana ia merobek-robek suratku, sahabat memaknai wajib hukumnya menguasai, merebut kekuasaan Persia. Bukan nunggu, karena nggak ada yang akan bisa menguasainya kecuali kaum muslimin. Sama juga para khalifah ketika mendengar hadis la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais. Kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pasti akan dikuasai. Maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang menguasai kota tersebut. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang merebut kota tersebut. Itu tidak diartikan hanya sebagai janji, tapi diartikan sebagai wajib hukumnya untuk mewujudkan janji Rasulullah SAW ini. Maka ada 8 khalifah yang mengumpulkan pasukan, menyiapkan pasukan untuk merebut Konstantinopel. Di antaranya adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengutus putranya Yazid bin Muawiyah, Khalifah Harun al-Rashid, dan terakhir Khalifah Muhammad II atau Muhammad al-Fatih. Nah, sabda Nabi bahwa kekuasaan Kisra Yazdazir akan dirobek-robek dimaknai oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk wajib hukumnya menguasai, merebut Persia, meluluh lantakkan Persia. Maka beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima untuk menguasai kota Qadisiyah, yaitu kota yang pusatnya orang-orang Persia. Diutuslah Sa'ad. Nah, sebagai tradisi sebelum perang terjadi selalu ada pembicaraan dulu, diplomasi dulu. Maka dipilihlah Rib'i bin Amir. Awalnya Rib'i ditolak oleh Rostam karena beliau adalah laki-laki kulit hitam. Jadi di mata Rostam itu penghinaan. Ya, orang merdeka kok disuruh ngomong sama orang budak. Jadi bangsa Persia masih menjadikan kulit hitam sebagai budak. Bangsa Romawi masih menjadikan kulit hitam sebagai budak. Ya. Kaum muslimin menjadikan kulit hitam sebagai perwakilan mereka. Ya. Ini jangan ajari tentang hak asasi manusia kepada kaum muslimin. Di saat manusia menganggap kulit hitam itu budak, kaum muslimin menjadikan kulit hitam sebagai perwakilan mereka dan tidak merasa malu ataupun rendah. Rib'i bin Amir adalah yang terbaik dari kami dan dia yang paling berhak mewakili kami.
Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. 14 abad yang lalu loh, kaum muslimin sudah diajari seperti ini. Ya. Tidak ada yang menolak, bahkan tidak ada yang berani untuk mengatakan tidak ketika Bilal mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Itu kan ajakan untuk sholat. Yang mengajak adalah Bilal, seorang laki-laki berkulit hitam. Ya. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhu tetap pada pendirian mereka bahwa Rib'i adalah yang terbaik di tengah mereka. Rostam pun menerima, lalu terjadilah dialog berikut ini. Ya. Dan Rib'i bin Amir tidak mau nunduk. Dia tidak mau membungkukkan badannya di hadapan Rostam. Dia tambatkan kudanya di dalam istana. Ya. Kalau mau terima saya seperti ini, kalau nggak mau sudah. Jadi betul-betul seorang laki-laki pemberani. Ya. Dengan maja'akum, maja'abikum, kata Rostam. Dengan membawa pesan apa engkau datang ke sini? Rib'i bin Amir menjawab, Allah mengutus kami ke sini untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja, dan dari kehidupan dunia yang sempit menjadi kehidupan yang luas, dan dari kezaliman segala agama-agama menuju keadilan Islam. Ini pesan ini disampaikan sebelum Islam menguasai Persia. Dan pesan serupa yang disampaikan sebelum Islam menguasai Mesir, sebelum Islam menguasai India. Maka sangat wajar ketika Islam masuk ke Mesir, kaum Koptik Mesir yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ini yang harus kita pahamkan. Kalau ada mengatakan Islam datang sebagai agama penjajah, mana ada penjajah agamanya diikuti oleh seluruh negeri. Ya. Belanda datang ke Indonesia, dia sebarkan Kristenisasi, ada 3 trilogi. Gold, Glory, Gospel. Gold, ambil emasnya, sumber daya alamnya. Glory, untuk kemenangan sang raja. Gospel, untuk kristenisasi. Itu yang paling dilawan oleh kaum muslimin, karena mereka telah menjadi orang-orang muslim. Ya. Maka perang melawan Belanda adalah perang sabil. Jihad fisabilillah melawan orang kafir yang memaksakan kehendak mereka. Namun berbeda dengan penyerangan kaum muslimin ke Qadisiyah, ke Syam. Waktu itu Syam dikuasai oleh Romawi. Begitu Romawi dipukul mundur porak-poranda, maka penduduk negeri Syam yang lepas dari penjajahan Romawi berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu atas perintah dari Khalifah Umar bin Khattab, Romawi dipukul mundur, maka penduduk Mesir berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula di India, demikian pula di Andalusia. Raja-raja yang zalim itu dipukul mundur, dikalahkan, diporak-porandakan oleh kaum muslimin, lalu kaum muslimin berada dalam keadaan damai. Yang menaklukkan berdamai dengan yang ditaklukkan, menjadi muslim, menjadi saudara. Al-muslimu akhul muslim. Maka mereka sholat berjamaah bersama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak mungkin bangsa penjajah bisa sholat bareng tanpa pengawalan. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi menyampaikan, ketika Islam berkuasa nanti, maka kalian akan berjalan dari Son'a menuju Damaskus tanpa rasa takut. Ya. Perjalanan 2000 kilo tanpa rasa takut. Ya. Karena tidak ada lagi yang berani menzalimi. Ya.
Ketika Islam berkuasa, Al-Mu'tasim billah mendengar ada seorang wanita dizalimi oleh Kaisar Romawi di Amuria, maka serta-merta Al-Mu'tasim billah menulis surat ila kalbir Rum, kepada anjing Romawi. Kalau tidak kau bebaskan wanita muslimah itu, akan aku kirimkan pasukan yang panjangnya dari depan istanaku sampai ke Amuria. Seorang wanita dizalimi, seluruh negeri bergerak maju untuk membela. Itu Islam, itu bangsa yang merdeka. Maka bagaimana umat manusia tidak berbondong-bondong masuk Islam? Nah, ini tujuan dari Islam sendiri, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kata-kata Rib'i bin Amir ini begitu monumental sehingga banyak dikutip oleh para ulama. Di balik kata-kata itu tercermin tujuan-tujuan asasi kedatangan Islam. Salah satunya yang terpenting ialah membebaskan manusia dari hakikat penjajahan dan penindasan menuju kemerdekaan sebagai hamba-hamba Allah yang hanya mengabdi kepadanya saja. Makna penghambaan diri kepada sama hamba. Orang menyangka bahwa menghambakan diri kepada manusia itu berarti rukuk, sujud kepada manusia. Tidak. Ya. Islam sudah menjelaskan itu. Al-Quran menjelaskan bahwa menghambakan diri kepada sama hamba itu bukan rukuk dan sujud kepada pendeta, rukuk dan sujud pada kiai, bukan rukuk dan sujud pada presiden, pada raja, bukan itu. Ya. Surat At-Taubah ayat 31 menjelaskan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai arbab, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali mereka hanya menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini prinsip penghambaan. Ya. Penghambaan kepada Allah atau penghambaan kepada selain Allah. Selain Allah berarti hamba. Ya. Makhluk yang diciptakan, hanya Allah yang Khalik, sang pencipta. Selainnya hamba. Muhammad hamba, Isa hamba, Ibrahim hamba, Adam hamba, malaikat Jibril hamba. Hanya Allah saja Al-Khalik, sang pencipta, dan hanya Allah saja yang berhak untuk menerima penghambaan diri manusia. Muhammad tidak berhak. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di hadapan Adi bin Hatim, seorang pendeta Nasrani, sebelum dia masuk Islam, maka Adi mengatakan, kami orang-orang Nasrani tidak pernah salat atau sujud kepada alim, ulama, dan rahib atau pendeta kami. Jadi mereka menyangka bahwa ayat tadi menjelaskan orang Nasrani sujud rukuk kepada pendetanya. Maka Adi bin Hatim mengatakan, tidak pernah kami rukuk dan sujud. Nah, ini sebagian besar kaum muslimin menyangka beribadah itu rukuk dan sujud saja. Beribadah kepada manusia itu rukuk dan sujud. Maka Nabi menjelaskan, bukankah mereka para pendeta dan para rahib menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut menghalalkannya? Dan bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut mengharamkannya? Lalu Adi menjawab, iya. Rasulullah SAW berkata, itulah bentuk peribadatan mereka, orang Nasrani, kepada para pendeta dan para rahib. Jadi ketundukan fisik bukan jaminan itu ibadah. Tapi ketundukan kepada aturan yang menentang aturan Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Ketundukan tanpa terpaksa, merasa bangga, merasa nyaman, merasa enak tunduk pada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, itu bentuk penghambaan kepada sang pembuat aturan. Halal diharamkan, haram dihalalkan, lalu kita dengan bangga
melakukannya, maka itu adalah ketundukan, bentuk peribadatan. Ya. Jadi kalau kita tahu yang namanya merdeka itu kan bebas dari aturan selain aturan Allah. Ya. Manusia mungkin tidak perlu tunduk dan sujud, tapi dia diatur-atur terus. Itu bukan merdeka. Kalau aturan itu bukan aturan Allah SWT, atau yang bertentangan dengan aturan Allah SWT. Maka ketundukan itu diwujudkan dengan ketaatan. Kalau taat kepada Allah saja, taat kepada aturan Rasulullah SAW, itu berarti tunduk kepada Allah. Dia orang merdeka. Taat pada aturan buatan manusia, tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia merdeka. Taat pada aturan manusia yang bertentangan dengan aturan Allah, ia tidak merdeka. Nah, maka kita harus jelaskan itu. Banyak aturan yang kita patuhi dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Banyak sekali di negeri ini. Ya. Hukum waris, hukum pernikahan, aturan lalu lintas, aturan banyak ya yang baik. Tapi juga ada yang tidak dibolehkan, contohnya umpamanya ya, semacam legalisasi khamr ya. Itu jelas bertentangan dengan aturan Allah SWT. Legalisasi zina itu bertentangan dengan aturan Allah SWT dan banyak lagi yang lain. Maka kita tidak boleh taat pada aturan itu. Oleh karena itu, para ulama yang terkumpul dalam tim 9, ada 4 ulama, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, dan satu lagi bukan Ki Bagus, satu lagi dari Syarikat Islam, 4 orang dari ulama, langsung Indonesia berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena itu tujuan asasi merdeka yaitu. Maka Soekarno merumuskan Pancasila tanggal 1 Juni, nasionalisme, internasionalisme, keadilan, demokrasi, kemudian ketuhanan. Nah, 4 ulama tadi mengusulkan apa yang kemudian disepakati tanggal 22 Juni disebut Piagam Jakarta. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu tujuan asasi perjuangan. Karena ingin matinya mati syahid, maka hidupnya hidup mulia. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Hidup mulia hanya ada dalam naungan Islam. Tidak mungkin ulama sekelas beliau-beliau tidak paham ya. Pesan-pesan kemerdekaan dalam Al-Quran ya. Mereka adalah ahli tafsir, ahli fikih, mereka paham betul ya, bagaimana menyusun aturan undang-undang sebuah negara ya. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sangat paham ya, bagaimana seharusnya menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Ayat yang pertama surat Al-Fatihah ayat 1-3, terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbing kamu kepada jalan yang lurus, supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ini tujuan kemerdekaan yang pertama ya, untuk memberikan ampunan. Ampunan atas apa? Atas semua kesalahan yang lalu. Karena kemenangan tidak mungkin direbut dengan cara minta.
Kemenangan hanya bisa direbut dengan perjuangan, dengan pertumpahan darah, dengan segala kesulitan. Karenanya Allah memberikan penghargaan, aku ampuni dosa kalian yang telah lalu. Ya. Dan yang akan datang. Kenapa yang akan datang diampuni? Karena yang akan datang kalian akan mengatur hidup kalian dengan syariahku. Lalu menyempurnakan nikmatnya. Nikmat apa yang disempurnakan? Nah, Nabi Muhammad SAW begitu mendapatkan kemenangan di Mekah, beliau tinggal 18 hari di Mekah. Ya. Lalu turunlah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku penuhi untuk kalian nikmatku. Wa raditu, dan aku ridha. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai aturan kehidupan. Maka selain Islam Allah tidak ridha. Nikmat baru sempurna kalau agamanya telah sempurna, kalau Islam telah diterapkan dalam kehidupan manusia. Maka ketika kemenangan datang, Islam sempurna, Islam dilaksanakan, maka sempurnalah kemerdekaan itu. Itu dipahami betul oleh para ulama. Dengan itu Allah ampuni, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang indah, aman dan damai, wa rabbun ghafur, dan Allah Maha mengampuni. Ini bahkan yang lalu dan yang akan datang. Maka muncullah nikmat-nikmat selanjutnya. Namun kita tahu, ya, sila pertama itu hanya berumur 1 hari. Tanggal 18 Agustus dihapus. Siapa yang menghapus? Soekarno-Hatta. Ya. Maka atas itulah hari ini kaum muslimin ketika menyatakan ingin syariat Islam dipandang sebagai tindakan radikal. Dialah yang mengutus surat Al-Fatih ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dia memenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi kemerdekaan itu kalau Islam sudah menang. Kemerdekaan itu kalau Islam sudah menang. Islam diterapkan maka menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan di Indonesia itu kalau Islam diterapkan di Indonesia. Nah. Ayat yang ketiga surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kita semua sudah hafal. Idza jaa nasrullahi wal fatih wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu saksikan, kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kemenangan datang, niscaya orang akan masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Nah, ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi ketika masuk Islam, masuklah sepenuhnya. Ya, dari cara makan, cara minum, cara sholat, cara mengatur rumah tangga, cara mengatur negara, semua pakai Islam. Baru namanya kafah. Kalau sebagian-sebagian kena ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian Al-Quran lalu kalian ingkari sebagian yang lain? Apa balasannya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Al-Baqarah menyebutkan demikian. Tidak ada balasan
bagi orang-orang yang memilih-milih seperti itu, kecuali kehinaan di dunia, dan itu kita rasakan hari ini. Indonesia tanah airku, tanahku ngontrak, airku beli. Ngeri. Jalan dari Semarang sampai Jakarta bayar. Kalau dihitung, naik mobil itu bensinnya 1.000 per kilo, tolnya 1.000 per kilo, itu merdeka namanya. Nggak usah jauh-jauh deh. Di Brunei itu pertamak yang lebih atas pertamak apa? Super ya? Ya, itu harganya cuma 0,9 dolar. 9.000. Sementara gajinya sejam ya 10 dolar. 100.000. Di Australia yang unleaded, yang tidak ada yang ya, kelas pertama RON 92, kalau nggak salah waktu itu 0,9 dolar. 0,9 dolar dapat 1 liter RON 92, gaji per jam 15 dolar. Jadi kerja sejam bisa dapat 15 liter. Di sini gaji sehari nggak cukup buat ngisi bensin full tank. Coba. Ya. Itu merdeka namanya. Ya. Kita punya tanah kita dikontrak orang, lalu orang itu bikin sumur, kita kalau mandi bayar ke dia. Ya. Tanah kita. Itulah kita. Minyak yang kita pakai ini diolah oleh orang luar, kita yang beli. Beras juga demikian, macam-macam. Itulah. Maka khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dunia. Wa fil akhirati lahum adzabun adzim, nanti di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka kalau di sini yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhuluna fi silmi kaffah. Ya. Lalu bertasbihlah. Nah, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah. Itu cara mensyukuri kemerdekaan. Nah, hari ini karena tambangnya sudah buat Amerika, tambangnya buat Cina, maka kaum muslimin cuma tarik tambang. Nah, lomba yang paling digemari, lomba tarik tambang. Nah, Panjat Pinang, Masya Allah, sudah merdeka, sudah. Tanpa disadari, ya, kita ini sedang menuju kehancuran. Karena tadi menolak syariat Allah, maka kehinaan di dunia. Bagaimana tidak hina, tidak tahu yang hak, tidak tahu yang batil. Yang hak disangka batil, yang batil disangka hak. Itu kehinaan. Yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik, itu kehinaan. Dan seburuk-buruk hinaanlah bodoh terhadap syariat Allah. Afala ta'qilun? Apa kalian nggak punya akal? Kan demikian. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Ini merdeka seperti itu. Ayat ini turun setelah Mekah takluk. Ayat ini turun setelah Mekah takluk. Itu akhir dari ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ayat terakhir Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 3. Sudah ditutup semua. Ya, kenabian telah sempurna. Semua orang bergembira. Ya, Nabi telah menjalankan tugasnya. Kita menjadi bangsa yang merdeka, hanya menghamba kepada Allah saja. Itu maknanya. Tujuan Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada kaum muslimin adalah berdasarkan ayat-ayat tadi, ya, maka makna kemerdekaan, tujuan kemerdekaan adalah satu,
agar Allah memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan mereka sebagai imbalan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Sebagian diambil Allah untuk meninggal, mati syahid, langsung diberikan pahalanya jannah, surga Allah. Liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil sebagian dari kalian sebagai para syuhada. Sebagian Allah berikan kemenangan agar mereka menikmati kemenangan di dunia sebagai orang-orang yang berkuasa menguasai jagat raya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad kaum muslimin merasakan nikmat ini. Bangsa yang merdeka, bangsa yang berjaya, yang terhormat. Ya. Yang kedua, menyempurnakan nikmatnya dengan ditegakkannya syariat Allah sehingga membuat orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan mereka. Maka orang kafir yang ditaklukkan dibeli dua pilihan, masuk Islam atau bayar jizyah. Ya, bayar pajak. Sekarang kebalik, kita yang bayar pajak, masih juga bayar zakat. Ya. Di dalam negara Islam tidak ada penarikan pajak kecuali kalau kas negara kosong. Ya. 3, memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan hidup Islam dan aturan syariahnya. Itu makna merdeka. 4, memberikan kemenangan yang kokoh dan nyata, dan manusia berbondong-bondong menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Ini tujuan diberikannya kemerdekaan Allah SWT. Ya, maka para ulama menyiapkan konsep setelah merdeka itu apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Allah bagi pemeluk-pemeluknya. Itu konsep yang diatur. Lalu siapa pemimpinnya? Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Ada kalimat seperti itu. Tapi tanggal 18 dihapus. Yang beragama Islam dihapus. Ini sejarah mencatat. Oleh karena itu banyak yang kecewa. Ya, yang kecewa ini bukan 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Namun mereka bertahan demi persatuan Indonesia. Nah, Soekarno memaksakan kehendaknya tanpa menghadirkan para ulama yang 4 itu, dia hapus, dia coret. Nah, ini sejarah. Ya. Sudah sering saya sampaikan di majelis ini. Tujuan tertinggi kemerdekaan adalah agar seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tunduk patuh hanya kepada aturan Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada sekutu baginya dalam mengatur seluruh jagat raya, dan agar hanya Allah saja yang diagungkan, diibadahi, dipatuhi dengan segala aturannya dalam hal ibadah, hukum dan perundang-undangan, ekonomi, sosial, rumah tangga, dan seluruh aspek kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah berikut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sang pengatur semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini tujuan merdeka. Makanya orang Quraisy sangat antipati dengan Islam, karena budak-budaknya nanti akan menentang mereka. Kekuasaannya akan hancur. Abu Jahal itu paham konsep ini. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu paham yang datangnya Islam akan mengancam mereka. Nah, penjajah juga paham. Makanya selain menjajah, mereka juga membawa agama baru buat rakyat jajahannya. Ya. Dengan Islam kita menjadi mulia. Ya. Yang ngomong ini orang mulia, yang membawa Islam menjadi mulia. Hanya orang mulia yang paham tentang apa itu mulia. Ya. Khalifah Umar bin Khattab berkata,
Kita dahulu adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Bagaimana tidak hina? Ya. Ibu diwariskan ke anak. Jadi orang bangsa jahiliyah, bangsa Arab itu kebanyakan punya istri lebih dari satu. Nah, istri terakhir itu menjadi warisan anak paling besar. Ya, jadi bapaknya punya istri 4 nih. Nah, istri keempat itu otomatis menjadi warisan dari anak nomor 1 nanti. Maka Al-Quran mengatakan wala tankihu ma nakha aba'ukum illa ma qad salaf. Janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi bapak kalian kecuali yang telah lalu. Ya. Bangsa Arab juga mendapat kehormatan kalau bisa menyuguhkan istrinya kepada tamu yang dimuliakan. Coba bayangkan, belum lagi anak perempuan dianggap sebagai aib lalu dibunuh. Ini kan kehinaan. Maka dari bangsa yang hina itu datang Islam, Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadilah bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, kita ini dulu bangsa yang mengembalakan kambing, lalu Islam datang, kita menggembalakan manusia di seluruh dunia. Lalu kita tinggalkan Islam, kita jadi gembala, jadi domba-domba yang digembalakan bangsa-bangsa lain. Nah, maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya Allah memuliakan kita, niscaya Allah akan menghinakan kita. Ya, kita menang karena takbir Allahu Akbar. Begitu kita merdeka, Allahu Akbar disingkirkan, maka menjadi hina. Allah yang maha besar, yang memberikan kemenangan, disepelekan, syariahnya disingkirkan. Ya. Maka Allah hinakan hari ini ya, bangsa yang dianggap sepele oleh bangsa kecil. Singapura itu enggak punya rasa hormat sama Indonesia, padahal mereka mau terbang itu kalau enggak nyebrang ke lautan kita enggak bakal pesawat bisa terbang, saking sempitnya wilayah. Tapi karena kita memang nggak punya harga diri, sampah mereka dijual ke kita. Sampah. Investasi terbesar itu Singapura. Singtel itu yang beli Telkomsel. Ya. Singtel itu di Singapura, punya Singapura. Konon kabarnya ini juga punya Israel. Ya. Negara kecil yang kalau seluruh Indonesia kencing banjir di sana. Mudah deh. Tapi bisa ngatur Indonesia. Negara kecil. Karena Indonesia sudah tidak lagi berdaulat. Ya, tadi tanahku ngontrak, airku beli. Gitu. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal kita kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Maka kita tidak akan mencari kemuliaan dengan selainnya. Para ulama faham, maka begitu merdeka Allah tinggikan, Allah ditinggikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dinomor satukan dulu. Ini semua atas berkat rahmat Allah. Maka sebagai kesyukuran Allah kita jadikan syariahnya sebagai aturan. Itu pun hanya sebatas bagi pemeluknya. Itu kan bentuk toleransi. Ya, selain kaum muslimin tidak wajib menjalankan syariat Islam, tapi rupanya ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, Muhyamin, Ahmad Subarjo tidak mau. Antum harus paham orang-orang ini. Ya, munafikin. Ya. Oh, dia bangga dan menyebut munafik kok. Ya. Ini munafikin, subhanallah. Menolak syariat Islam itu apa kalau bukan munafik? Kesepakatan dicoret. Maka negeri ini menjadi negeri yang memandang Islam sebagai ancaman,
Orang yang ingin menegakkan syariat Islam disebut radikal. Padahal bangsa ini bangsa dengan kaum muslimin terbesar di dunia. Penghafal Qur'annya paling banyak, kiainya paling banyak. Kalau haji yang paling banyak dari Indonesia. Tapi untuk menyatakan kami ingin syariat Islam tidak berani. Orang Islam kok pengen syariat Islam nggak berani, coba. Musibah enggak ini? Hina enggak kita ini? Nah, ngomong kayak gini itu juga banyak orang yang mikir-mikir kok. Mikir masjidnya dulu, kira-kira cocok enggak, ya kan? Ngomong syariat Islam di masjid aja mikir, ini masjidnya cocok enggak? Ngomong syariat Islam kayak begini, enggak semua masjid siap, coba. Bener enggak? Coba. Sedih enggak ini? Seorang ustadz ngomong tentang syariat Islam, mikir dulu, ini masjidnya dukung enggak? Kalau enggak, siaran langsung atau siaran nanti, Rocky Gerung aja berani. Ya, malu sama Rocky Gerung. Dia nggak punya agama, berani menyampaikan kebenaran. Kenapa kita nggak berani? Ya. Bismillah, sampaikan. Pahit itu bukan pahit di lidah. Ya. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang anti-Islam. Surat Al-Munafikun menggambarkan, kalau kau saksikan fisiknya, kamu akan terpukau. Kalau kau dengarkan ceramahnya, kau akan terpukau. Begitu. Mereka tolak Islam. Bahkan asasnya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu mereka belum cukup dengan itu, mereka masih inginkan tambahan lagi. Ya, diputuslah kalimat Presiden Republik Indonesia adalah seorang warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Yang beragama Islam dicoret. Ya. Alasannya karena Indonesia Timur akan memisahkan diri. Padahal wakil Indonesia Timur cuma satu, A.A. Maramis, Andreas Maramis, sama satu lagi Gerungan Samuel Yakob Ratulangi atau Sam Ratulangi. Ya, itu sebagai alasan saja. Memang aslinya tidak mau. Dan saya menduga mungkin salah. Kenapa Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok? Ya, ini salah satunya agar piagam Jakarta dirubah. Silahkan dibuka siapa orang-orang yang nyulik Soekarno Hatta. Orang kanankah atau kirikah? Kiri. Nah, sekarang saya akan sebutkan. Ini suara bisa keluar? Bisa? Nggak bisa? Bisa? Ya. Bagaimana? Oh, kalau gitu nanti lain waktu aja. Mudah-mudahan ya, daripada maaf. Dalam pidatonya Soekarno mengatakan, kalau kalian mengaku anak Bung Karno, aku tidak mau anak yang tidak kiri. Ya, itu banyak menyebar di media sosial. Aku tidak mau anak yang tidak kiri. Itu kalimat dari Soekarno sendiri. Kenapa berani begitu? Ya karena dulu belum ada ideologinya. Ketika Indonesia mau merdeka itu belum ada ideologi. Maka yang pengen sosialis ya dia promosikan sosialisme, yang pengen sekulerisme, yang Muslim pengenkan syariat Islam diperjuangkan. Gitu. Jadi pertarungan ideologi itu terjadi di BPUPKI dan PPKI. Itu pertarungannya di situ. Maka kekalahan di situ, kekalahan sampai hari ini. Nah, kesepakatan 22 Juni adalah kesepakatan yang disebut Jakarta Charter. Itu yang selalu diingat oleh para pejuang sampai hari ini. Itu, tapi kemudian dicoret. Kita lanjutkan.
Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkinkah terwujud tanpa syariat Islam? Kita kan sering Rabbij'al hadza baladan amina. Ayatnya panjang. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Ya. Aminah itu siapa? Man amana, siapa yang beriman kepada Allah. Wa may yakfur, barang siapa yang kufur, kalau adzabun azim, maka bagi mereka azab yang pedih. Ada syaratnya, baldatun aminah. Ya. Adalah negeri yang aman, adalah negeri yang bertauhid, bukan negeri yang melawan tauhid. Nah, kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang dulu, kalau yang usianya di atas 40 atau 50 tahun pasti ingat, ini menjadi lagu marsnya MTQ ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti terlaksana ya. Ya. Kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berasal dari surat Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi penduduk negeri Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb Maha Pengampun. Negeri Sabah itu saking makmurnya, orang jalan itu nggak perlu bawa bekal. Karena sepanjang tahun itu di kiri kanan ada kebun buah-buahan dan silahkan ambil. Ya. Kita aja hari ini masih perlu bekal. Kenapa? Karena rest area mahal. Akhirnya bawa bekal, makan di samping masjid. Ya. Ini tahun 2023 masih bawa bekal dari rumah karena semuanya mahal. Ya, di Sabah itu nggak perlu bekal karena kiri kanan semua bisa diambil gratis, saking makmur dan suburnya. Ya. Ternyata itu hadiah dari Allah atas keimanan mereka. Ya, Ratu Sabah kita tahu, Ratu Sabah yang beriman kepada Sulaiman, lalu kemudian anak cucunya ikut beriman, rakyatnya beriman semuanya. Jadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Namun pengikutnya, anak cucunya kemudian ingkar ya. Tafsir kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Nah, ini tafsirnya. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan, sungguh penduduk negeri Sabah memiliki tanda-tanda menakjubkan yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keadilan hukumnya pada negeri dan tempat tinggal mereka. Di sisi kanan dan kirinya terdapat kebun yang penuh dengan pepohonan rimbun dan berbuah lebat dan berbagai tanaman yang mendapat pengairan dari bendungan Ma'rib. Sungguh beruntung mereka mendapatkan berbagai kenikmatan itu agar mereka bersyukur kepada Allah. Negeri yang kaya sumber daya alamnya, bebas dari penyakit dan permasalahan, sejahtera, memiliki pemandangan yang indah, tanah yang lapang dan subur, sungai-sungai yang membawa kebaikan, kaya akan pepohonan yang menghasilkan buah terbaik, dan Allah yang Maha Pengampun mengampuni banyak dosa dan memberi pahala yang besar atas amalan yang sedikit. Ini makna baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberi nikmat yang berlimpah agar bersyukur. Syukurnya dengan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang sedikit pun menjadi besar karena dalam naungan Islam. Ya. Dalam naungan Islam. Contohnya sudah pernah saya sampaikan, bagaimana seorang Ma'iz bin Malik, orang yang berzina, kemudian dia dihukum rajam, dia meninggal, kata Rasulullah SAW, Allah telah memberikan ampunan kepadanya, kalau ampunan itu diberikan satu kaum, satu suku cukup. Bayangkan orang yang berdosa diberi ampunan, ampunannya cukup buat memasukkan surga satu kampung. Itu yang berdosa, apalagi yang berbuat ibadah, karena naungannya syariat Islam. Negeri yang nggak usah jauh-jauh dari kita, Brunei. Ya, di Brunei itu hampir tidak ada maling.
Mobil mogok taruh aja sudah. Nanti tinggal minta tolong orang untuk nganter. Kalau kerja yang non Muslim pengen malam mingguan yang mabuk-mabukan, mereka nggak di Brunei, mereka keluar dulu ke Miri. Miri itu kota perbatasan terdekat dengan Brunei. Mereka keluar, nah mereka mabuk-mabukan di Kinabalu, di kota di mana di negara bagian Malaysia di situ, Sarawak, Sabah, ya. Namanya kota Miri. Mereka nyebrang dulu, mabuk di sana. Di Brunei nggak ada khamr, nggak ada khamr, dilarang khamr. Hanya ada satu wilayah, saya pernah lihat di kota Seria, itu satu wilayah boleh minum khamr karena di situ para prajurit Gurkha, tapi nggak boleh keluar dari situ karena di situ orang-orang Kristen, ya, tentara bayaran. Itu boleh di situ minum khamr, tapi tidak boleh dibawa keluar. Ini satu contoh, nggak jauh-jauh dari kita. Ya. Rakyatnya makmur, satu rumah bisa punya mobil 5. Ya. Motor nggak ada di sana. Paling susah nyari motor. Nah, sepeda itu biasanya pekerja Indonesia yang pakai. Pekerja Indonesia, pekerja Filipina yang pakai sepeda biasanya. Nah, saya dapat cerita ada seorang teman yang sukses di sana. Jadi ini orang-orang Indonesia banyak yang sukses karena mereka minta pinjemen lahan. Nah, lahan itu dibikin kebun buah-buahan, sayur-sayuran, itu dipinjemin aja. Nah, saking makmurnya. Ini negara yang dekat dari kita, wilayah yang sangat kecil tapi makmur. Sementara Indonesia yang begitu luas, beratus-ratus kali daripada Brunei, ya, rakyatnya disuruh antri ngambil BLT, suruh ngaku miskin. Yang nggak dicatat miskin marah. Loh, saya miskin kok, nggak ada miskin juga. Allah, ya. Kalau nggak dicatat miskin marah. Ini betul-betul kehinaan. Harusnya saya orang yang mampu, begitu kan? Tapi ini orang nggak dicatat miskin marah hanya demi bantuan. Itu bukan bantuan, itu duit kita. Kita bayar pajak. Beli pulsa 10%, pulsa listrik 10%, pulsa handphone 10%, ke Alfamart 10%, apalagi? Itu duit kita diambil pemerintah, kemudian dikembalikan kok bantuan loh. Dengan syarat ngaku miskin, Masya Allah. Kita sendiri yang menghinakan diri kita. Bangsa ini menghinakan dirinya sendiri. Dan kita banyak yang tidak menyadari. Kita menghinakan diri kita, menganggap diri kita miskin, lalu bangga dengan kemiskinan, bahkan daftar, Pak, saya miskin. Supaya dapat BLT. Padahal itu duit kita. Itu duit kita. Di antara karunia Allah negeri Sabah, jika tiba musim dingin, cuacanya tidak terlalu dingin. Begitu juga jika tiba musim panas, cuacanya tidak terlalu panas. Tidak pernah ada hama dan wabah penyakit. Kebun-kebun yang subur indah, panen 3 kali dalam setahun. Itu negeri Sabah yang Allah sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tidak gratis. Ada yang perlu diberikan, yaitu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariahnya sebagai aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu harga yang harus kita berikan. Maka Allah memberikan imbalannya, diampuni dosanya, ibadah yang kecil jadi besar, kemudian diberikan kemakmuran. Nah, ini yang paling tidak disukai oleh orang-orang kafir. Maka Allah menyebutkan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Dan itu tiap tahun kita baca 2 kali dalam salat Id.
ya, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, ya, walau karihal kafirun. Tapi kalimat takbir hanya sebatas kalimat, aturan Allah tidak ditegakkan. Ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Negeri yang baik diberikan karunia dan buah-buahan yang banyak, tidak ada hama dan hewan perusak, dilimpahi oleh ampunan Rabb yang Maha Pengampun. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun, artinya selama mereka bersyukur, mereka akan selalu diberikan ampunan olehnya. Meskipun terkadang mereka beramal soleh, diikuti dengan kekurangan, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, namun sejatinya Allah Maha Pengampun. Jadi memang ada maksiat, tapi karena dalam naungan Islam, maka ampunannya lebih besar dibandingkan maksiat. Seperti Ma'iz bin Malik itu, ya, dia berzina, tapi ampunan yang diberikan kepadanya oleh Allah SWT cukup untuk mengangkat satu kampung, satu kaum ke surga. Bayangkan kira-kira tempatnya Ma'iz di mana? Kalau satu kampung pun bisa diangkat dengan ampunan itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berinfak pahalanya? Bagaimana dengan orang yang tahajud? Orang yang berdosa kayak gitu saja mendapatkan ampunan karena taubatnya. Tapi semua dalam naungan syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu nggak kejam, ya, hanya yang melanggar saja. Ya. Bahkan ketika tahu Ma'iz bin Malik mendapatkan ampunan seperti itu, seorang wanita Al-Ghamidiyah, dalam hadis diriwayatkan sahih riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, aku juga berzina dan karena zinaku ini aku hamil. Jangan kau perlakukan aku seperti Ma'iz. Ma'iz itu suruh balik gitu. Nggak segera dirajam. Nah, wanita itu mengatakan, jangan kau perlakukan aku seperti Ma'iz bin Malik. Saking pengennya beliau bertaubat dan segera mendapatkan ampunan lalu mendapatkan surga. Sakitnya dunia tidak ada artinya. Apa jawab Rasulullah? Tunggu sampai anakmu lahir. Nangis ini wanita itu. Hari ini mana ada orang menangis karena ditunda hukumannya. Maka begitu anak itu lahir, langsung, ya Rasulullah, anakku telah lahir. Kata Nabi, susui dulu sampai ia 2 tahun. Pulang menangis. Maka anak ini cepat-cepat diajari makan roti. Begitu sudah doyan roti, dibawa ke Rasulullah sambil dipegangi roti. Ya Rasulullah, lihatlah ia makan roti ya Rasulullah. Saking pengen mendapatkan ampunan. Kata Nabi, carikan dulu orang yang bisa menyusuinya. Akhirnya dicarikan orang, lalu kemudian baru dilaksanakan hukum rajam. Orang yang berdosa itu tobatnya sudah lama, tapi dia masih ingin sempurna tobatnya, yaitu dengan dihukum rajam. Karena dia tahu dengan dihukum rajam itu tempatnya nanti di surga. Mana ada pengadilan yang bisa menjamin seperti itu? Mana ada hakim yang mengatakan, kalau kau terima hukumanku ini, insya Allah kamu masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada hakim yang bisa berani ngomong gitu? Kalau bukan dengan syariat Islam. Orang yang mabuk sadar, kemudian kamu dihukum 40 kali cambuk di depan umum. Malu memang, tapi dengan diberi rasa malu itu ia akan taubat. Lalu seluruh dosa diampuni. Ya. Mana ada hakim di negeri ini yang mengatakan, kalau kau terima hukuman 3 bulan, kau diampuni. Urusan belum selesai di akhirat. Tapi dengan menjalankan hukuman Allah, bahkan di dunia urusannya selesai, akhirat dijamin surga. Ya. Orang yang mau dipotong tangan dengan ikhlas, tangan ini nanti di akhirat, ya Allah, ini tobatku ya Allah. Ya.
Ini taubatku, dulu aku mencuri, aku taubat, terimalah ia. Ya, potongan tangan ini bersaksi menerima syariat Allah. Ya. Ketika dipenggal karena membunuh, ya, dia masuk surga. Orang yang dibunuh sama yang terbunuh dua-duanya masuk surga. Tidak ada hukum yang seindah ini. Hukum dunia, hukum selain Islam hanya menjamin selamat di dunia. Itu pun masih bisa dibeli. Ya. Yang tadinya dihukum mati menjadi seumur hidup. Nanti ada remisi itu. Tahu-tahu udah keluar. Ini kita tahu itu nggak benar, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tahu siapa koruptornya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tahu siapa yang bikin negeri hancur, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tak wakili sudah. Saya wakili ngomongnya. Ya orang-orang itu. Masya Allah, ini. Apakah kita tidak ingin syariat Allah ditegakkan di negeri ini? Syariat Allah ditegakkan bukan berarti perang. Bukankah para pendahulu kita telah berusaha melakukannya? Ya, dengan masuk PPU PKI, kemudian jadilah PPKI. Namun ternyata Islam tidak pernah kalah dari musuh di luar. Islam hanya kalah karena pengkhianatan para munafik. Itu ya, para munafik. Kalau orang Jawa bilang londo ireng, Belanda hitam. Ya. Sejatinya di antara sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah karena kita banyak bersyukur kepada Allah. Meskipun seorang hamba memiliki dosa-dosa karena kemaksiatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia banyak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan selama rasa syukurnya lebih besar dibandingkan dosa-dosanya. Oleh karena Allah berfirman, Allah tidak akan menurunkan azab kepadamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maka syariat Islam ini akan menghindarkan dari bencana. Jika penduduk suatu negeri benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan karunia dan keberkahan atas mereka. Itu disadari betul oleh para ulama. Maka mereka tidak mau negeri ini diatur dengan selain aturan Allah. 17 Agustus mereka berharap hari itu kita merdeka sebagai bangsa yang tunduk kepada Allah saja. Tuh. Maka agar jangan sampai itu terjadi, persekongkolan terjadi, teks yang disiapkan untuk proklamasi dihilangkan, sehingga proklamasi yang akan diumumkan tanggal 10, jam 10 atau tanggal 17, teksnya disiapkan jam 5. Ditulis oleh Soekarno dengan coret-coretan tangan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu proklamasi paling buruk sedunia. Yang ngomong bukan saya, ahli tata negara. Proklamasi itu mengumumkan kemerdekaan sebuah negeri. Mengumumkan orang mati aja panjang pakai ayat Quran segala. Mengumumkan proklamasi kok cuma segitu. Kenapa? Karena kalau itu dibaca, dunia akan mengenal Indonesia berdasarkan syariat Islam. Apa itu proklamasinya? Piagam Jakarta. Bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan dan seterusnya. Itu teks proklamasi. Di dalamnya terkandung 5 sila. Di dalamnya terkandung tujuan negara. Di dalamnya terkandung pernyataan kemerdekaan. Ya kan? Itu kan coba Bapak Ibu baca. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sejatinya teks proklamasi. Tapi kalau itu dibaca, maka sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya menduga
Itu yang menjadikan Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya jangan sampai ini dibaca. Maka jadilah Indonesia bukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena syariahnya dicampakkan. Padahal Bung Tomo mengatakan, kalau bukan kalimat takbir, ya, Allahu Akbar, saya tidak tahu bagaimana mengumpulkan para santri untuk berjihad melawan Belanda. Tanggal 22 Oktober disebut sebagai Hari Santri karena tanggal 22 Oktober itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah membuat fatwa yang kemudian disebut Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Maka 10 November terjadilah perang di Surabaya, arek-arek Surabaya. Baru sekali itu sepanjang sejarah modern 2 jenderal mati dalam sehari. Jenderal Malabi sama jenderal satu lagi. 2 jenderal mati dalam 1 hari. Belum pernah terjadi peperangan 2 jenderal mati dalam 1 hari. Itu terjadi 10 November. Dengan bambu runcing. Slogannya merdeka atau mati. Merdeka artinya aish kariman, mati maksudnya mati syahid. Au syahidan. Au mut syahidan. Itu semua kan semangat jihad. Tapi hari ini orang ngomong jihad dianggap radikal. Pak, Bu, negeri ini merdeka karena jihad. Karena mujahidin pengen mati syahid. Kok bisa hari ini kata-kata jihad ditakuti karena dianggap melawan negeri? Memangnya negeri ini merdeka dengan apa? Kalau bukan dengan jihad fisabilillah, karena rakyatnya pengen mati syahid atau mati atau hidup dengan mulia di bawah naungan syariat Islam. Itu mensyukuri kemerdekaan, mengingat kembali perjuangan para pendahulu kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian ini memberikan pencerahan buat kita. Kita ceritakan kepada anak suci kita bahwa kita ini negeri yang merdeka dan ingin menjalankan aturan Arabnya, namun beberapa kelompok tidak mau. Maka mereka benci, mereka tidak suka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.